Saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia kali ini saya hendak membahas tentang peran Malaysia dalam proses perdamaian di Patani, Thailand Selatan. Sebagaimana diberitakan dalam berita di Harian Republika, bahwa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memfasilitasi solusi damai bagi pemberontakan yang telah lama membara di Thailand Selatan. Tawaran itu ia sampaikan selama kunjungan resmi ke Bangkok pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Selama ini, lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pasukan Thailand dan kelompok bayangan di Thailand Selatan. Kelompok ini mencari kemerdekaan bagi Provinsi Narathiwat, Yala, Patani dan sebagian Songkhla yang mayoritas Muslim dan etnis Melayu, yang berbatasan dengan Malaysia. Daerah itu adalah bagian dari Kesultanan Patani yang dianeksasi Thailand dalam perjanjian tahun 1909 dengan Inggris. Anwar menekankan pemberontakan adalah masalah internal Thailand, tetapi ia mengatakan Malaysia akan melakukan apa saja untuk membantu menemukan solusi damai untuk konflik tersebut. Memang sebelum PM Anwar Ibrahim berkuasa, langkah penting Malaysia untuk mewujudkan proses perdamaian di Patani, Thailand itu telah dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Contoh nyatanya telah dimulai di bulan suci puasa Ramadan 2022 yang lalu, yang mana Malaysia telah memfasilitasi pembicaraan damai antara pihak pemberontak Muslim Patani dan pemerintah Thailand. Berdasarkan info dari situs Benar News bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam konflik ujung selatan Thailand sepakat untuk menghentikan kekerasan selama 40 hari untuk meliput Ramadan dan, yang pertama, pemberontak tak bersenjata akan diizinkan mengunjungi keluarga mereka selama bulan suci, kata para pejabat setelah pembicaraan damai terbaru yang diselenggarakan oleh Malaysia selesai hari Jumat. Malaysia memfasilitasi pembicaraan damai 2 hari antara pemberontak separatis Barisan Revolusi Nasional, BRN, dan pemerintah Thailand. Putaran kedua perundingan tahun ini, di sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Kedua belah pihak telah sepakat untuk agenda pengurangan kekerasan selama Ramadan, bulan suci puasa umat Islam yang dimulai minggu ini, sebagai langkah confidence building and trust building. Abdul Rahim Nur, perantara perdamaian Malaysia untuk pembicaraan, kepada wartawan di akhir pertemuan terakhir. Seorang perwakilan BRN mengatakan, dua pihak utama setuju untuk menghentikan kekerasan di ujung selatan sebagai bagian dari prakarsa perdamaian Ramadan, yang akan berlangsung hingga tanggal 14 Mei. Kesepakatan ini untuk menciptakan suasana damai dan sejahtera bagi masyarakat Patani khususnya dan proses membangun kepercayaan antara kedua belah pihak untuk menciptakan perdamaian. Anas Abdul Rahman, Ketua Delegasi BRN yang juga dikenal sebagai Hipni Mareh, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers terpisah. Patani adalah nama yang diberikan ke wilayah perbatasan selatan Thailand oleh BRN dan kelompok bersenjata lainnya yang telah melakukan pemberontakan separatis bersenjata selama puluhan tahun melawan Thailand yang mayoritas beragama Buddha. Selain itu, menurut pernyataan dari Rahim Nur, pihak Thailand menyetujui permintaan dari pihak pemberontak bahwa anggota BRN dapat kembali ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka selama Ramadan, tanpa takut ditangkap tetapi dengan syarat bahwa mereka berjanji untuk tidak melakukan serangan apapun dan tidak membawa pulang senjata. Otoritas Thailand juga akan mengizinkan anggota BRN di penjara untuk bersama anggota keluarga mereka selama Idul Fitri, hari libur yang menandai akhir Ramadan, kata Rahim Nur. Pada saat yang sama, para pejuang yang tinggal di seberang perbatasan di Malaysia dapat kembali ke ujung selatan selama Ramadan setelah mendaftar ke pihak berwenang Malaysia. Otoritas Thailand juga setuju untuk tidak menangkap anggota BRN atau melakukan penggerebekan selama Ramadan. Sementara BRN setuju untuk tidak melakukan serangan. Menurut Rahim Nur, pihak berwenang Thailand tidak setuju secara eksplisit untuk tidak ada kekerasan, mengatakan mereka akan membalas jika diprovokasi. BRN, sebuah organisasi yang sangat rahasia, adalah kelompok bersenjata terbesar dan terkuat di Deep South yang sebagian besar penduduknya Muslim dan berbahasa Melayu, dengan banyak anggota dan simpatisannya diyakini tinggal di sisi perbatasan Malaysia. Gencatan senjata yang disepakati kedua belah pihak juga mencakup Songkran, festival tahun baru Thailand yang jatuh pada 13–15 April, kata fasilitator Malaysia. Kesepakatan Ramadan untuk mengurangi kekerasan menunjukkan kepada dunia bahwa ada harapan untuk perdamaian di ujung selatan dan ada peluang untuk menyelesaikan masalah sebenarnya melalui proses dialog perdamaian, katanya. Jenderal Wan Lop Ruksanao, Ketua Panel Pembicaraan Perdamaian Thailand, diperkirakan akan mengadakan konferensi pers di sini pada hari Sabtu. Larut malam pada hari Jumat, Kedutaan Besar Thailand di Kuala Lumpur mengeluarkan pernyataan tentang putaran pembicaraan terakhir.
Kedua belah pihak mencapai kemajuan signifikan yang akan menjadi tonggak penting yang akan membawa perdamaian jangka panjang ke provinsi perbatasan selatan Thailand. Katanya, para pihak juga menyepakati inisiatif Ramadan Damai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian selama bulan suci Ramadan. Pernyataan Thailand satu halaman itu tidak merinci ketentuan yang disebutkan Rahim Nur yang mengizinkan anggota BRN mudik untuk berkumpul bersama keluarga selama bulan puasa. Fasilitator pembicaraan damai Malaysia Rahim Nur berbicara kepada wartawan setelah pertemuan Bern Thailand di dekat Kuala Lumpur, tanggal 1 April tahun 2022. Mahfuz, berita benar. Sementara itu di ujung selatan, seorang penduduk memuji inisiatif Ramadan. Jika mereka bisa melakukan itu, orang bisa hidup normal, kata Yawade Doloh, warga Provinsi Yala, kepada berita benar. Saya berdoa untuk kedamaian abadi. Militer dan BRN harus bisa mengendalikan orang-orangnya dan menghormati gencatan senjata. Mereka adalah pemain kunci dalam kekerasan Deep South. Menurut pejabat Thailand, adik laki-laki Abdul Aziz Jabal, salah satu anggota panel BRN pada pembicaraan damai, ditembak dan terluka di kota Yala pada hari Kamis, hari pertama pembicaraan. BRN, dalam sebuah posting Facebook, mengutuk penembakan itu dan mengatakan insiden itu tidak ada hubungannya dengan proses perdamaian. Pada hari Jumat, seorang juru bicara militer Thailand mengatakan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki kasus tersebut, namun motifnya masih belum diketahui. Penembakan itu terjadi sehari setelah 2 polisi tewas dan 2 lainnya cedera dalam pengeboman pinggir jalan di Bandang Sata, distrik lain di Yala, salah satu provinsi di Deep South. Seorang analis politik Thailand mengatakan bahwa jeda kekerasan selama Ramadan kemungkinan besar akan berhasil. Jika kedua belah pihak telah menyetujui Ramadan Initiative, kemungkinan besar mereka akan menghormati kesepakatan tersebut, kata Sri Sompok Jitpiromsri, Direktur Deep South Watch. Yang terpenting, BRN harus melanjutkan pembicaraan damai. BRN harus memantau situasi untuk memastikan tidak ada anggotanya yang melakukan penyerangan. Jika ada yang tidak beres, harus menilai insiden itu dan apa yang terjadi untuk mencegah gangguan di masa depan, kata Sri Sompok kepada Benar News. Kesepakatan 3 poin menurut Rahim Nur dan Anas. Pembicaraan selama 2 hari itu menghasilkan diskusi positif, dengan kesepakatan prinsip umum tentang 3 isu, pengurangan kekerasan, konsultasi publik, dan solusi politik. Pertemuan tersebut telah memberikan hasil yang positif karena kedua belah pihak untuk pertama kalinya menyepakati prinsip umum dalam membahas 3 masalah substantif, kata Rahim Nur. Seraya menambahkan bahwa kedua belah pihak bertukar dokumen yang ditandatangani oleh 2 pengamat independen. Sementara otoritas Thailand dan perwakilan BRN tidak menandatangani dokumen tentang prinsip umum, mereka berdua mengeluarkan surat pengesahan yang menyetujuinya, kata Rahim Nur dan Anas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan BRN harus diakui dan didukung oleh semua masyarakat karena kedua panel menunjukkan kredibilitas dan upaya untuk menciptakan perdamaian di Deep South, kata Rahim Nur. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk 3 kelompok kerja bersama, masing-masing dengan 3 anggota dari kedua belah pihak, untuk membahas 3 topik yang diuraikan dalam dokumen tersebut, katanya, dan Anas mengatakan. Kedua belah pihak juga membahas kerangka kerja, atau kerangka acuan, untuk kelompok kerja bersama, kata Anas tanpa menjelaskan lebih lanjut, ketika sebuah laporan Benar News bertanya kepadanya apakah Malaysia dapat menjadi perantara netral dalam pembicaraan tersebut. Seperti yang dipertanyakan oleh beberapa pengamat, Rahim Nur menjawab bahwa Kuala Lumpur tidak akan memihak. Mereka bisa membuat asumsi atau kesimpulan apapun karena kita tidak hanya bertetangga dengan ujung selatan, orang Patani juga Melayu dan Thailand Muslim. Tapi Malaysia selalu profesional, katanya, kami tetap bipartisan, kami tidak berpihak pada pihak